Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh pola yang kita analisa dan riset, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara ilmu relatif dan ilmu mutlak. Ilmu relatif berarti terfilter, perspektif, subjektif, interpretatif, cocok logi, sudut pandang, selera, keinginan, harapan. Nah, ilmu relatif ini sama dengan ilmu status quo. Ilmu yang dipelajari terfilter oleh dirinya, terstandar oleh dirinya manusiawi, sehingga merasa benar dan ingin diakui benar. Akulah yang hebat, akulah yang benar, akulah yang waris, akulah yang ini dan itu. Status quo ini bisa terjadi pada status quo agama, organisasi, golongan, aliran, kelompok, mazhab, cocok logi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu mutlak ini ilmu yang melalui dua kutub. Tidak hanya satu kutub saja, tetapi dua kutub. Kalau ilmu status quo, ilmu relatif, ilmu selera, subjektif, ini antara perspektif 0 ke kanan, 0 ke positif, 0 ke benar, 0 ke halal, 0 ke menang, 0 ke nyaman, 0 ke bahagia, 0 ke sukses, 0 ke lancar, 0 ke kanan, intinya. Sedangkan mutlak itu melalui dua sumbu ya, 0 ke kanan, dan 0 ke kiri. Positif negatif, ketika dimutlakan, nilainya sama dengan 0. Min X dimutlakan sama dengan X, nilai minnya ini hilang. Plus X dimutlakan sama dengan X, nilai plusnya hilang. Jadi ilmu status quo, ilmu relatif, itu satu sumbu saja. Disebut juga ilmu positif, ilmu syariat ya, artinya maunya positif saja. Ilmu syariat saja, atau ilmu yang mengharap surga saja. Ilmu yang maunya enak saja, ilmu jasmani saja, ilmu dunia saja, ilmu hidup saja, ya ilmu yang maunya lulus saja, ilmu yang maunya instan, nyaman, bahagia, menang, kuat, tampan, sukses saja ya. Ini satu sumbu ya, satu garis gaya saja ya, 0 ke kanan. Sedangkan ilmu mutlak itu melalui positif dan negatif, syariat dan hakikat, surga dan neraka, enak dan tidak enak, lulus dan ujian, jasmani dan rohani, malaikat dan setan, dunia dan akhirat, hidup dan mati, Rasulullah dan iblis. Bahkan ilmu mutlak ini harus melalui sumbu dua gaya hidup dan mati. Jadi ada pelajaran ilmu hidup dan ada pelajaran setelah mati. Ilmu mutlak untuk mengenal Allah itu dibaliknya Rasulullah dan iblis. Itulah kenapa Tuhan memelihara iblis, setan, dan juga memberlakukan ujian bagi seluruh nabi dan rasul. Karena mutlak. Sedangkan manusia di dunia itu orientasi nafsunya pasti yang enak, senang, nyaman, instan, bahagia, sejahtera, lancar, surga, positif, halal, lulus, dan sebagainya. Itu status quo. Makanya persamaannya, Dajjal itu mata satu. Di situ ada setan, ada iblis. Iblis pun tidak mau sujud kepada nur Allah di balik Adam karena merasa. Ini pun status quo. Ego, merasa, status quo, subjektivitas, cocok logi, dan sebagainya. Ini ilmu, status quo ya. Dan ilmu yang cuma tujuannya baik, benar, halal, itu masih ilmu relatif. Ada contoh yang menarik pada kisah belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Di situ jelas sekali perbedaan antara ilmu positif dan ilmu mutlak. Nabi Musa pada saat itu ada di kondisi subjektivitas positif ya. Ternyata itu enggak laku ya, ada ilmu di atasnya itu. Dengan kisah Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu, dan merobohkan bangunan yang itu tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa saat itu. Demikian juga ilmu mutlak ini terjadi pada seluruh rasul ya. Ada kisah Nabi Ibrahim ketika ada perintah menyembelih anaknya. Ilmu subjektif positif itu nggak mungkin bisa menjangkau yang beginian ya. Jadi ilmu mutlak itu adalah bentukan resultante dari ketemunya dua gaya ya. Dua sumbu, hakikat dan syariat, positif negatif, surga dan neraka, enak tidak enak, lulus dan ujian, jasmani dan rohani, malaikat dan setan, dunia dan akhirat, hidup dan mati, Rasulullah dan iblis. Sedangkan di baliknya Rasulullah dan iblis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini minta tolong kepada seluruh pemateri untuk mematangkan konsep ini dan menyampaikan kepada publik ya. Jadi itulah bedanya ilmu relatif yang subjektif, status quo, dan ilmu mutlak. Semua yang status quo berarti bukan mutlak. Yang merasa benar, yang merasa benar, yang merasa hebat, yang merasa waris, yang merasa keramat, dan sebagainya itu status quo. Baik berupa status quo agama, aliran, golongan, mahzab, kelompok, kaum, selera, dan sebagainya. Makanya ujungnya status